adik-adik, selamat datang pada praktikum Laboratorium Patologi Klinik dengan topik analisis sperma. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai apa dan bagaimana prosedur analisis sperma itu dilakukan. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan analisis sperma? Jadi, analisis sperma adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi kualitas sperma. Pemeriksaan ini salah satunya bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis infertilitas pada laki-laki. Dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012, pemeriksaan ini menjadi salah satu area keterampilan medis yang diharapkan dapat dikuasai oleh dokter umum, baik dari aspek teori, prinsip, dan prosedur. Diharapkan pula dokter umum dapat melakukan pemeriksaan ini secara mandiri dalam upaya tata laksana awal masalah infertilitas pada laki-laki. Pemeriksaan analisis sperma secara umum terbagi menjadi pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis terdiri dari penilaian waktu likuifaksi cairan sperma, viskositas, warna, bau, volume, serta pH cairan sperma. Kemudian, pemeriksaan mikroskopis berupa penilaian pergerakan sperma, viabilitas atau vitalitas sperma, hitung jumlah sperma, serta morfologi sperma. Pemeriksaan kimia yang terdiri dari pemeriksaan fruktosa. Apabila diperlukan, dapat juga dilakukan pemeriksaan mikrobiologi. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam fase preanalitik adalah cara pengambilan atau pengumpulan sampel, serta transportasi sampel. Cara pengambilan sperma harus tepat untuk menghindari kontaminasi dan sampel harus sudah dikirim ke laboratorium dalam waktu 3 jam. Pemeriksa mengingatkan pasien untuk tidak berhubungan seksual atau abstinensi selama 2-7 hari sebelum pengambilan sampel. Semen sebaiknya dikumpulkan dengan metode masturbasi, kemudian diejakulasikan ke dalam kontainer yang bersih dan bermulut luas. Serta kontainer terbuat dari plastik atau kaca untuk menghindari toksisitas terhadap sperma. Spesimen sperma harus dijaga pada suhu 20-37 derajat Celcius dan dikirimkan segera ke laboratorium setelah pengumpulan sampel dan sebaiknya tidak melebihi 1 jam. Oleh sebab itu, sebaiknya pengambilan sampel dilakukan di ruangan khusus di dekat laboratorium, kemudian kontainer tempat spesimen harus diberi label yang berisi identitas pasien, tanggal, serta jam pengambilan spesimen. Sebelum pemeriksaan, pasien harus mengisi lembar inform consent dan melaporkan bahwa tidak ada cairan semen yang tumpah selama pengambilan sampel. Ya, itu tadi pengantar dari kami. Silahkan mengamati prosedurnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu memakai masker. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis sperma. Pemeriksaan makroskopis yang pertama adalah mengamati warna cairan sperma dengan menggunakan latar belakang yang putih serta dengan pencahayaan yang terang. Warna yang normal adalah putih seperti pati. Kemudian, pemeriksaan yang kedua adalah menghitung waktu likuifaksi. Likuifaksi adalah kemampuan sperma berubah dari gel menjadi cairan. Kemudian, bau sperma dinilai yang normalnya seperti bunga akasia. Pemeriksaan yang keempat adalah mengukur volume sperma. Sebaiknya volume sperma diukur sekitar 20 menit setelah ejakulasi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan viskositas sperma dengan mengamati pembentukan benang yang terjadi dan catat panjangnya dalam sentimeter. Pemeriksaan makroskopis yang terakhir adalah mengukur derajat keasaman cairan sperma. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan kertas litmus atau kertas pH. pH yang normal adalah lebih dari 7,2. Pada pemeriksaan mikroskopis, langkah pertama adalah menyiapkan preparat basah dari sampel yang masih fresh dan belum terwarnai.
Pada perbesaran 100 kali, kita dapat mendeteksi apakah ada pembentukan jendalan mukus. Pada perbesaran 200 atau 400 kali, kita dapat menilai motilitas sperma dan menilai adanya aglutinasi sperma. Motilitas sperma diperiksa dengan mengamati pergerakan sperma di bawah mikroskop, kemudian hitung minimal 200 sperma pada 8 lapang pandang. Setelah itu, hitung persentase motilitas sperma berdasarkan kriteria WHO yang terdiri dari motilitas progresif, motilitas non-progresif, dan imotil. Pemeriksaan mikroskopi selanjutnya adalah melakukan hitung sperma dengan menggunakan bilik hitung Improved-Neubauer. Spesimen didilusi menggunakan cairan fiksatif yang terdiri dari natrium bikarbonat, formalin, gentian violet jenuh, dan aquades. Rasio dilusi tergantung dari rata-rata jumlah spermatozoa yang diamati di preparat basah. Kemudian, teteskan larutan tersebut ke dalam bilik hitung dan hitung minimal 200 spermatozoa per replikat yang berada pada kotak tengah pada bilik hitung. Ulangi pemeriksaan tersebut sebanyak 2 kali untuk mengkonfirmasi penghitungan. Setelah itu, dilanjutkan dengan menghitung konsentrasi spermatozoa per mililiter. Pemeriksaan selanjutnya adalah menilai morfologi sperma dengan cara membuat apus sperma dan diberi pewarnaan gimsa. Berikut ini adalah gambaran morfologi sperma. Normalnya, persentase minimal bentuk sperma yang normal adalah 4%. Tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kimia yang menilai kadar fruktosa dalam cairan semen. Fruktosa merupakan jenis gula yang digunakan sebagai sumber energi untuk sperma. Pemeriksaan fruktosa kualitatif dilakukan dengan cara mencampurkan spesimen cairan semen dengan reagen resorsinol 0,1% dalam tabung reaksi. Kemudian, panaskan tabung tersebut menggunakan spiritus. Spesimen yang mengandung fruktosa akan berubah warna menjadi merah bata. Demikian video pembelajaran analisis sperma. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Stay healthy semuanya.